Teknik pemasangan OPA ada dua. Pertama, pilih dulu posisi menekan lidah pasien, tekan lidah pasien, terus ini karena manikin ini saya pasang yang kecil. Tapi kalau pasien beneran nanti bisa tekan ukurannya. Ini posisi lurus. Oke, dorong sampai masuk. Oke, pelan-pelan. Ketika sudah masuk, ya, sepatunya lepas. Oke, dan kedua, tanpa tong sepatu, pasang OPA posisi terbalik. Ya, jadi buka mulut pasien, masuk pelan-pelan sedikit. Ya, perkiraan setengah dari ukuran OPA masuk ke dalam mulut pasien, putarnya bebas baik kanan atau kiri. Ya, baru didorong. Setelah terpasang OPA jangan pressure. Ya, biarkan terpas seperti ini. Ketika nanti pasien merespon, mungkin pasien ini merespon refleks pagalnya sudah membaik, OPA ini bisa makin lama kita terdorong. Ya, dan jangan dimasukkan lagi. Artinya pasien ini berespon terhadap alat, ganti NPA. Ya. NPA, nasopharyngeal airway. Pertama, dapatkan ukuran diameternya sesuai dengan selingkuh pasien. Ya, sesuai dengan selingkuh pasien. Ukurannya pas, kedalamannya dari cuping hidung sampai angulus mandibula. Ini ukurannya pas ya. Oke, bagian kiri ya, yang kelihatan sampai angulus mandibula. Oke, ukuran diameter pas, kedalamannya pas. Kalau ukurannya contohnya panjang, bagian alat ini kan ada tandanya ya. Ini bisa disesuaikan dengan ukuran pasien atau dipleskan boleh. Ya, untuk kedalaman. Berikutnya oleskan jeli. Ya, sama seperti teman-teman masang NGD. Ya, setelah oleskan jeli, dorong sampai masuk, sampai batas pengukuran tadi NPA. Ya. Oke, ini untuk teknik pemasangan NPA. Kalau penanganan airway tidak terlatih dengan alat ini, maka teman-teman antisipasi sumbatan jalan nafas berikutnya dengan pemasangan intubasi. Bagian dari airway definitif. Nah, tindakan tersebut dilakukan oleh dokter, bukan kewenangan perawat. Ya, jadi butuh kolaborasi ke dokter pemasangan intubasi. Oke, berikutnya, bila sumbatan jalan nafasnya penyebabnya cairan, terdengar gargling, kumur-kumur. Ya. Tindakannya suction. Nah, kalau tindakan manualnya kita bisa lockroll. Ini berarti kita lakukan pada pasien yang muntah. Ya. Kalau hanya sebatas darah, ya, dan perdarahannya hanya sedikit, berikutnya atau flare, maka kita bisa melakukan tindakan suction. Tapi kalau pasien muntah, antisipasi aspirasi langsung lockroll. Ini teknik manual. Tindakan menggunakan alat, gunakan suction ada dua jenis ya. Ada yang soft ini lunak, rigid yang sering digunakan di operasi. Ya, nah sebaiknya harus ada di IGD. Ya, alat yang jenisnya rigid. Tindakannya harus diperhatikan kedalaman dari suction ini sampai perkiraan dari bibir pasien sampai ke angulus mandibula, kurang lebih seperti ini kedalamannya. Masuk dalam mulut pasien sambil dihitung maksimal 15 detik. Cara menghitung per detik nanti dipraktikkan di RGP 1.000 itu interval detiknya ya, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 sampai 15.000. Artinya 15 detik. Keluarkan alat, evaluasi apakah masih terdengar gargling. Sama halnya kalau menggunakan jenis rigid ya. Cuman
alat ini lebih efektif pada pasien-pasien perdarahan pada maksilofasial. Ya, biasanya kan kalau darah itu adanya pembekuan darah, ya langsung sedot karena diameternya lebih besar ya. Oke, sampai 15 detik. Evaluasi nanti apakah masih terdengar? Tidak. Ya. Tidak teratasi dan tindakan suction, antisipasi sumbatan jalan nafas berikutnya dengan pemasangan intubasi. Sering dilakukan pada pasien-pasien yang perdarahan maksilofasial, pasien tidak sadar, berkali-kali melakukan suction, lebih baik segera pasang intubasi. Ya, kolaborasi pemasangan intubasi. Oke, jenis ketiga penyebabnya udem laring. Nah, udem laring ini tentu ada pemicunya. Yang sering kita temukan udem laring itu pada pasien alergi. Ya, pada pasien alergi obat-obatan, alergi makanan, terutama makanan seafood. Ya, yang lebih parah lagi korban kebakaran, baik dia menghirup suhu panas, asap, terperangkap di ruang tertutup yang kebakaran, ataupun pasien itu mengalami luka bakar daerah wajah, daerah leher, sehingga menyebabkan udem bagian internal, khususnya bagian laring. Ya, hati-hati bila pasien itu mengalami luka bakar daerah wajah, leher, ya, tidak ada suara stridor, antisipasi kemungkinan besar terjadi udem laring. Kalau sudah terjadi udem laring, itu sudah terjadi perburukan. Hati-hati, udem laring semakin lama semakin membesar, ya, sampai menutupi menutupi jalan nafas, ya, jadi sifatnya jalan nafas total. Oke, udem laring bersifat insidius. Insidius itu perlahan-lahan. Awalnya pembekakannya kecil, semakin lama membesar, sedang, semakin lama menutupi seluruhnya jalan nafas. Itu bersifat insidius. Oke, sebelum terjadi sumbatan jalan nafas total, segera pasang intubasi. Tidak efektif pemasangan OPA dan suction. Jadi tindakan pemasangan intubasi. Kalau ada kegagalan pemasang intubasi sulit karena pembekakan udem laring, tindakan terakhir tracheostomi. Intubasi dan tracheostomi bagian dari RW definitif. Oke, itu ya untuk penanganan sumbatan jalan nafas, baik manual maupun menggunakan alat, dan terakhir pemasangan RW definitif. Nah, untuk pemasangan RW definitif yang melakukan dokter, tapi kita sebagai perawat ada tahap persiapan alat, ya kan? Biasa kita nyiapin alat ya. Nah, pasang intubasi harus ada, namanya apa ini? Cangkul ya. Cangkul. Laryngoskop. Oke, laryngoskop. Ini bagian gampangnya ini handle-nya ya. Handle, ini blade. Blade ini ada dua jenis yang pernah saya lihat. Umumnya dua jenis. Ada yang bengkok, ada yang lurus. Ya. Yang lurus umumnya sering digunakan pada pasien bayi dan anak. Ya. Oke, nanti ada ukuran yang lurus itu biasanya ada 0, 0-nya 2, 0-nya 3, dan 1. Itu kalau yang blade yang tipenya lurus. Oke, kalau yang bengkok nomornya 1, 2, 3, 4. Paling kecil 1, paling besar 4. Yang ini nomor 3. Nah, untuk mengetahui kedalaman panjang dari blade ini disesuaikan dengan rahang pasien, mandibulanya. Oke. Pastikan lampunya harus nyala. Di dalam handle ini ada batu baterainya. Kalau posisi lampu ini masih belum layak dipakai ya, harus ganti batu baterainya. Oke, posisi standby seperti ini. Siapkan di troli emergency, siapkan
mandrain atau nama lainnya stilektum besi ETT. Siapkan ETT, endotracheal tube. Pertama, siapkan sesuai dengan ukuran pasien, diameternya sesuai dengan kelingking pasien. Contohnya dapat ukuran 6,5 ya. Boleh dibuka dari kemasan. Mantra ini boleh langsung pasang, jangan sampai melewati ujung. Oke, tekuk bagian sini posisi kunci. Berikutnya siapkan dua ukuran, satu ukuran di bawah 6,5 dan satu di atasnya. Ya. 6,5 di bawahnya 6,0, atasnya 7,0. Cadangan jangan dibuka dari kemasan, tetap standby di emergency. Siapkan opa. Setelah terpasang opa nanti harus terpasang intubasi, harus pasang opa. Alat fiksasi, tester. Berikutnya squid yang 20 cc. Pada alat ETT ini tersedia cuff. Ini pada ukuran dewasa. Kalau bayi ukuran 20, 2,5 umumnya tanpa cuff. Nah, bila tersedia cuff, nanti setelah terpasang ini harus isi udara. Ya. Oke, posisi standby harus dikompreskan seperti ini. Siapkan jelly, anggap sudah tersedia jelly ya, dan bawa jelly. Siapkan gunting, tom paddle. Ya, perhatikan indikator saturasi oksigen terpasang ke pasien. Oke, kurang lebih seperti ini alat persiapan alat intubasi ya. Satu lagi, bila ada kesulitan memasang intubasi, siapkan magil forceps. Magil. Ya, magil forceps. Bila ada kesulitan pemasangan ETT, boleh menggunakan alat bantu magil forceps. Magil forceps ini sering digunakan pengambilan alat benda asing dalam perut pasien. Ya. Oke, bisa juga dipakai buat pemasangan ETT. Jepit nanti dorong ke trachea. Umumnya kan dipasang seperti ini ya. Tapi alat tambahan. Berikutnya, teknik pemasangan nekolar. Nekolar ada dua jenis. Ada rigid dan soft. Rigid seperti ini alatnya. Ada beberapa merek ya. Oleh dari mereknya ini dia. Ada merek lain. Dan ada ukuran juga, menggunakan ukuran lubang yang ada di nekolar. Ada juga ukuran pakai ukuran S, M, L. Ya, sama halnya di sini nanti ada ukuran low, short, regular, top. Itu beberapa ukuran nekolar. Ya. Nah, umumnya yang pakai lubang ini cara mengukurnya pertama, simpan dulu alatnya, ukur dari pasien, ya, dari garis lurus dari mandibula bawah ke samping, kelihatan nggak? Garis ini kelihatan? Enggak, boleh berdiri bapak. Oke. Dari garis lurus dari mandibula ke samping. Ya, nanti sejajar dengan bahu. Ini posisi membentuk lurus 90 derajat. Pakai jari. Oke. Jelas ini? Iya, jelas. Jelas ya?
Oke, ini posisi lurus, sejajar bahu. Oke, ini hitungannya 1 jari sampai nanti jari kita nyentuh bahu. Oke, posisi jari saya masih belum nyentuh bahu, tambahin jari kedua. Oke, masih belum. Jari ketiga. Oke, masih belum. Jari keempat, ini sudah sejajar dengan bahu. Jadi ukuran leher pasien ini 4 jari saya. Setelah dapatkan dari pasien, sesuaikan ukuran ekolarnya dari bawah ke atas, selebar jari kita yang dari pasien. Ya, dapatkan lubang yang paling atas. Artinya ini ukuran yang paling besar. Terus untuk pengaturan ukuran ini, warna merah ini harus pindah ke atas. Gimana caranya? Harus buka dulu kunciannya. Ini bisa ditarik, tapi resiko patah. Ini alat bisa dipakai berkali-kali. Nah, caranya dorong dari belakang. Ini posisi terbuka, masih terkunci, dorong lagi, terbuka, pindahkan warna merah pelan-pelan. Oke, kunci, kunci. Oke, harus simetris kanan dan kiri. Pasang ke pasien tekniknya dari kanan. Ini posisi dilipat. Tangan salah satu berada di atas nekolar, sejajar dengan leher pasien. Dorong pelan-pelan sambil ditekan ke bawah sampai ujungnya terlihat di sisi kiri. Kelihatan ya. Oke, tangan kanan pelan-pelan, tangan kiri pelan-pelan, dorong ke ini ya, agak melambung ya. Tangan kiri. Ini posisi mandibula. Ini posisi bagian dada, bahu, kanan kiri. Ya. Oke, sambil dorong, tarik. Perhatikan posisi alatnya simetris. Boleh miring. Ya, simetris. Oke, ini teknik pemasangan nekolar. Pertama ukur dari pasien sesuai dengan ukuran nekolar, setting ukurannya, habis itu pasang. Ya. Selama pasang nekolar, perhatikan posisinya simetris, jangan miring ke kanan atau miring ke kiri. Oke, setelah terpasang nekolar, tambahin lagi penyangga kepala kanan kiri. Ini bagian dari hair stabilizer. Pasang. Stabilizer. Boleh menggunakan botol infus. Atau lebih bagusnya lagi sih ya gunakan bantal pasir. Pernah lihat bantal pasir? Pernah ya, lumayan berat ya. Kurang lebih 1 kilo lah ya. Nah, dapatkan 2 bantal pasir, letakkan kanan, kiri. Oke. Mungkin nanti di video ini nggak kelihatan ya. Ketika pasang nekolar, ada satu orang stay pegang kepala pasien. Orang kedua pasang nekolar. Gitu ya. Oke, setelah terpasang nekolar, masuk ke tahap breathing. Pertama di breathing, hitung frekuensi pernapasan. Pasien bernapas dari sesak napas, hitung 30 kali per menit. Siapkan pemberian oksigen menggunakan NRM. Sambungan pertama dulu ke oksigen. Langsung atur flow oksigennya 10 liter per menit. Bagian katup. Untuk pemasangan yang oximeter ini gimana, Mas? Yang mana? Yang oximeter tadi itu penghitung satu saturasinya. Saturasi oksigen. Iya kan udah dipasang nih. Nah, iya. Untuk apa? Kalau misalnya ada penurunannya itu kita cara apa namanya untuk untuk meningkatkan untuk saturasinya kita nggak pasang ini dulu atau naik color dulu?
Oke, nekolar dulu. Ini bagian dari airway. Oh gitu. Nah, untuk yang tadi saturasi oksigen Ah. itu sebenarnya sih udah masuk ke tahap pernapasan. Oh gitu. Itu biasanya kan untuk pemasangan intubasi kan hitungan menit ya. Iya. Artinya udah teratasi penanganan airway, breathing, circulation, sambil nunggu dokter persiapan alat. Oh gitu. Jadi tadi hanya langkah-langkah Iya. intubasi aja Pak. Oh, Ya, iya. salah satu indikator Ah. memperhatikan oksigenasi jaringan ketika siap intubasi. Saya kira tadi di bawah saturasinya. Oh bukan bagian airway. Oh, bukan bagiannya ya. bagian airway. Oke, setelah terpasang oksigen, pastikan reservoir ini terisi oksigen dengan cara tutup pakai jari, terisi, terus pasang ke mulut pasien. Ketika nekolar yang terpasang ke pasien ini, di sampingnya ada pengaitnya, kaitkan di samping. Tidak tersedia, boleh kaitkan bagian kepala, tapi hati-hati tidak diangkat kepala pasien. Ya. Oke, setelah terpasang oksigen, masuk ke pemeriksaan traumatoraks. Cari penyebabnya. Ya. Mungkin pasien ini mengalami sesak napas akibat dari traumatoraks. Langkah-langkah pemeriksaan traumatoraks, IAPP, inspeksi. Oke, buka pakaian pasien, gunting. Setelah dibuka, inspeksi pertama adalah lihat trachea. Trachea pasien ini apakah bergeser kanan atau kiri. Lihat apakah ada distensi vena jugularis kanan dan kiri. Berikutnya, lihat ekspansi dada pasien kanan kiri apakah simetris. Lihat apakah ada jejak lebam. Ya. Dari trauma, lihat apakah ada luka terbuka bagian anterior, lateral. Posterior nanti kita lihat ya ketika di low front. Tapi lihat dulu bagian anterior dan lateral. Berikutnya lihat apakah ada pergerakan dada berlawanan. Itu bagian dari pernapasan paradoksal. Ya, dada pasien ini ngembang, inspirasi. Ada salah satu titik yang mengalami fraktur ini tertarik ke dalam. Ketika pasien ekspirasi, otomatis dia naik. Jadi berlawanan. Nah, itu bagian dari tanda-tanda flying chest. Oke, tahap kedua, auskultasi. Dengarkan bunyi napas. Awali dada yang dianggap sehat, kanan atau kiri, bagian atas. Bila terdengar vesikuler, artinya paru-parunya kembang pipis normal. Terus dengarkan di sisi dada yang dicurigai bermasalah, adanya trauma atau luka. Bila tidak terdengar, disebut negatif. Terdengar vesikuler, tidak terdengar negatif. Negatif abnormal. Ya, kemungkinan paru-parunya kolaps. Oke, bagian bawah ya, lateral. Terus kanan kiri. Terakhir dengarkan bunyi jantung. Bunyi jantung duk 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 duk. Ya, ada yang reguler, ada yang irregular. Ya. Terus langkah berikutnya perfusi. Tentukan. Terdengar suara seperti ini disebut sonor normal. Oke, kalau bunyinya lebih nyaring dari suara sonor disebut hipersonor. Curiga adanya udara di rongga pleura. Oke, atas, kanan kiri, bawah, kanan kiri. Kalau suaranya redup, dullness, ya, curiga adanya perdarahan. Namanya dullness ya. Oke, terakhir palpasi. Palpasi ini mencari tanda-tanda fraktur. Tanda-tanda fraktur pada klavikula kanan kiri. Kosta pertama, kedua, menyusuri satu persatu mulai dari anterior sampai lateral, dari kosta pertama sampai 12, terakhir sternum. Ya.
Oke, dari pemeriksaan IAPP kita bisa menduga-duga apakah adanya traumatoraks. Ya kan? Nah, ada traumatoraks yang mengancam nyawa, 4 jenis. Pertama, tensor pneumotoraks. Kedua, ketiga, Masif. 4, 5. Nggak ada ya, teman-teman. Traumatoraks yang mengancam langsung dan yang potensi mengancam. Teman-teman bisa membedakan ya. Mengancam langsung ada 4. Potensi mengancam ada namanya simple pneumotoraks. Kedua, simple hematotoraks. Kalau diurutin lagi, apa saja traumatoraks yang terjadi pada pasien, baik itu yang mengancam maupun potensi. Ada 3. 1, pneumotoraks. Pneumotoraks dibagi 3. 1, tensor pneumotoraks, open pneumotoraks, dan simple pneumotoraks. Mana yang potensi mengancam nyawa? Simple pneumotoraks. Potensi kemungkinan mengancam. Yang langsung mengancam tensor dan open. Jenis kedua, hematotoraks. Apa saja hematotoraks? Simple hematotoraks dan masif hematotoraks. Mana yang potensi mengancam nyawa? Simple hematotoraks. Yang langsung mengancam nyawa? Masif. Ketiga, fraktur. Fraktur kosta ya, fraktur. Ada flank chest dan simple fraktur kosta atau simple fraktur clavicula, itu juga bagian dari fraktur. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Dari situ aja nanti nggak apa-apa. Ada pembesaran vena jugularis di bagian lebih depan di sisi kiri. Lanjut. Oke, konsultasi. Dengarkan dari dada kanan. Pertama periksa bagian yang sehat. Oke, terdapat di sini memar. 3, pergerakan dadanya tidak simetris. Bagian sisi ini lemah. Oke, jadi dari hasil inspeksi curiga masalah di dada kiri. Jadi ya, lanjut. Konsultasi dulu. Konsultasi. Vesikuler negatif. Vesikuler negatif. Bagian samping ya. Kan bagian ini kan parunya. Oke, negatif. Bunyi jantung. Hati-hati untuk penilaian bunyi jantung ini, menilai apakah adanya tanda-tanda tampunan jantung. Traumatoraks bukan hanya terjadi traumatoraks pada dada ya, bisa juga terjadi tampunan jantung, perdarahan pada vakum atau rongga perikardium. Bunyi jantung bagian kiri bagian positif. Oke, blok irama 1. Lanjut. Normal. Tapi curiga apakah ada tampunan di jantung bila bunyi jantungnya terdengar menjauh. Terdengar menjauh ya. Hati-hati, mungkin terjadi tampunan di jantung. Lanjut. Oke, setelah konsultasi
Perkusi. Ya, perkusi. Bagian kanan. Sonor. Pipa sonor. Bagian samping. Oke. Sonor. Pipa sonor. Sonor menunjukkan normal. Pipa sonor abnormal, curiga adanya udara di rongga pleura sisi kiri. Oke, lanjut. Apa sih? Nyaring sama dengan pipa sonor. Ya. Bagian klavikula dulu. Dari atas, kanan kiri menyusuri sepanjang klavikula. Clear. Fossa pertama, fossa kedua, ketiga sampai 12 ya. Dari anterior sampai lateral. Oke, sudah semua ya. Oke, terakhir sternum. Klavikula, fossa, sternum. Oke, tidak ada klarifikasi. Lanjut. Kesimpulannya apa? Tension, pneumotoraks. Tindakannya apa? Torakosintesis. Perawat boleh melakukan detail. Tapi hati-hati, murni tension. Kalau di luar dari tension, itu bisa mengancam nyawa pasien. Ya, bukan meminimalkan resiko, tapi malah menambahkan cederanya ya. Oke, perawat dan dokter boleh. Tindakan nanti selanjutnya kolaborasi dokter pemasangan case tube. Oke, perawat tidak boleh melakukan case tube. Hanya tindakan sebentar aja pakai needle. Kalau lainnya tadi tandanya cuma hipersonal aja. Pembicaraan kebiasaan ya, kiri kanan, kita lagi tadi ada hipersonal, ada pajijas, benturan di kiri. Nah, kenapa bisa terdorong ke sisi yang berlawanan? Karena di mana akumulasi udara di sini yang dicurigai tension, tekanan tinggi, sehingga membuat paru-paru yang tadi awalnya sempit makin lama makin mengecil sampai tidak berfungsi sama sekali. Dengan tekanan intrapleural ini menekan bagian mediastinum, dia bisa menekan ke semua arah, bisa menekan ke depan, belakang, samping, ke diafragma bawah. Tapi kira-kira bagian dada ini bisa ngembang nggak? Nggak bisa, karena bagian sini ada fossa. Samping, belakang nggak bisa. Bagian bawah paling terdorong sedikit, tapi yang lebih jelas terdorong ke sisi mediastinum. Nah, mediastinum ini di sini terdapat ada bronkus, ada trachea, esofagus, ya kan, pembuluh darah, vena, arteri. Dengan tekanan dalam sini bisa membuat mediastinum ini terdorong ke sisi berlawanan. Tadi kiri ya, dorong sini. Lebih jelas nanti lihat dari hasil ronsen. Dan kita bisa mengidentifikasi dari trachea bisa terdorong ke sisi berlawanan. Oke. Kenapa bisa terjadi distension jugularis? Akibat tekanan internal mediastinum membuat sirkulasi balik ini terhambat. Ya enggak? Makanya di sini terbentuk darah ya di vena jugularis. Itu kurang lebih mekanisme terjadinya tanda-tanda dari tension, trachea terdorong ke sisi berlawanan, terdapat distension jugularis akibat dari tekanan intrapleural. Nanti kita bahas ya habis ini. Oke, tindakannya needle torakosintesis. Kalau ambil. Oke. Terus siapkan. Ini modifikasi lagi ya. Handscoon yang steril. Terus gunting. Kenapa Pak? Curiga COVID Pak? Ngantuk. Oke. Ngantuk jadi. Bagian atas ini harus dilepas. Terus bagian sini aja Revi. Trachea tidak bergeser.
tidak ada distensi vena jugularis. Hasil perfusi hipersonor. Artinya udara di rongga pleuranya sedikit. Ya kan? Kalau full, maka tekanan udara di rongga pleura itu bisa mendorong ke bagian mediastinum, trachea bergeser dan distensi vena jugularis. Karena di sini tidak ada trachea bergeser dan distensi vena jugularis, di sini curiga ada udara, maka kesimpulannya simple pneumotoraks. Apa tindakannya? Laporkan ke dokter pemasangan chest tube. Apakah boleh melakukan hidrotorakosintesis? Tidak boleh. Sudah selesai, Bu? Belum. Oke. Ada satu lagi tindakan pada baik itu hematotoraks maupun pneumotoraks ya. Ada namanya fungsi pleura. Tahu fungsi pleura? Di belakang. Bisa di samping sini. Ngeluarin cairan. Cairan atau udara. Tapi menggunakan spet yang ya bisalah gunakan yang 20 atau yang 50 ya, pakai kateter yang ukurannya panjang. Terus biasa disambungkan ke three-way ya. Oke, setelah terpasang nanti ada tutup buka ya di three-way-nya. Terus udara yang sudah terisi satu cairan dikeluarkan melalui three-way, tarik lagi. Itu namanya fungsi pleura. Tapi kalau yang chest tube itu terpasang berhari-hari biasanya. Ya, selang terpasang di dada pasien itu namanya chest tube. Kalau yang tindakan itu hanya sementara dalam hitungan berapa menit, cairan atau udara yang keluar dari rongga pleura terus di up. Udah tinggal didesinfektan. Pernah lihat ya fungsi pleura? Di rumah sakit. Rumah sakit. Ya. Nah, itu nanti kesimpulan dokter apakah chest tube atau fungsi pleura. Yang penting di anggapan kita bahwa pasien ini mengalami traumatoraks jadi simple pneumotoraks. Ada lagi? Tadi yang fungsi pleura buat pasien apa? Bisa pada pasien hematotoraks atau pneumotoraks. Pneumotoraks, hematotoraks. Bisa juga dilakukan pada tension pneumotoraks. Bisa. Ya. Oke, lanjut.